syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpah rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam agenda pada siang hari ini. Salawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Baik, sebelum mulai agenda pada siang hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Baik, belakang acara berikutnya adalah tilawah yang akan dibacakan oleh Pak Dedi. Kepada Pak Dedi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Dedi atas pembacaan surat Al-Qur'annya. Semoga membawa keberkahan untuk agenda pada siang hari ini. Belakang acara berikutnya yaitu adalah sambutan dari Kepala Kampus Widina Amal, Bu Zulaikha. Kepada Bu Zulaikha dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat ya, diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada kesempatan hari ini senantiasa kita panjatkan syukur kehadirat Allah yang memberikan kita banyak kemudahan, banyak keberkahan, sehingga siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan in-house training ya, yaitu terkait dengan peningkatan motivasi belajar melalui budaya positif yang akan disampaikan oleh teman kita, yaitu Bapak Muhammad Dedi Saputro SSI dan Ibu Puspita Dwi Widyastuti MPD. Alhamdulillah ya, jadi di tengah-tengah kita semuanya sehari-hari kita mengajar, tentunya kita sudah menerapkan ya, sudah terapkan bagaimana agar kita itu bisa menjadi seorang guru yang sukses. Saat ini sudah merasa jadi guru yang berhasil apa belum ya? Sudah apa belum? Nah, setengah ya, berproses insya Allah ya. Nah, tentunya kita memerlukan banyak sekali pelatihan, masukan, dan barangkali juga diskusi gitu ya dengan teman-teman kita yang lain, dengan guru-guru yang lain, bagaimana agar kemudian kita bisa menciptakan pembelajaran KBM di kelas itu dengan penuh semangat, dengan penuh ada di sana motivasi ya, kemudian dan itu bisa menumbuhkan budaya positif di tengah-tengah siswa. Dan kita sudah memahami semuanya gitu ya, bahwa di antara motivasi belajar yang paling penting ya, itu adalah motivasi intrinsik ya, atau kemudian motivasi yang berasal dari diri sendiri. Ya, tentunya itu juga kembali kepada kita, para pengajar, para guru itu ya, dalam kita melakukan kegiatan pembelajaran, tentunya kan kita harus mempersiapkan, kita harus belajar dulu. Nah, kita butuh motivasi juga gitu ya, tidak hanya sekedar mengajar, sekedar melaksanakan tugas kemudian selesai ya. Nah, ini makanya kita butuh motivasi, dan yang terbesar itu adalah motivasi internal kita ya. Dan kemudian hal ini harapannya bisa kemudian
kita tularkan ya, atau kemudian kita sampaikan juga kepada siswa-siswa kita, murid-murid kita, bahwa mereka juga harus punya motivasi dalam belajar. Apalagi kemudian di sini ya anak-anak SMA gitu ya. Nah itu kan harapannya mereka sudah bisa kemudian diajak untuk diskusi, diajak untuk kemudian berpikir, dan mereka harus menumbuhkan bagaimana agar bisa menumbuhkan motivasi internal itu. Di salah satunya adalah dengan budaya positif. Ya, budaya positif. Bagaimana lingkungan kita itu semuanya mendukung ya untuk kemudian munculnya motivasi belajar ini. Dan di Bina Amal kita sudah tahu budayanya apa? Value-nya mandiri, yaitu manfaat, disiplin, ramah, inovatif. Jadi kita tidak usah jauh-jauh mencari budaya positif yang lain ya, karena di Bina Amal ini juga sudah ada kemudian budaya positif yang sudah dibuat ya. Meskipun ini hanya sebagian dari banyak sekali budaya positif yang ada di sekitar kita. Dan value ini harapannya itu tidak hanya kepada guru, siswa, tapi juga kepada orang tua ya. Jadi kalau saya sebut mandiri, sebutkan singkatannya ya. Mandiri, manfaat, disiplin, ramah, inovatif. Ya, insya Allah ya nanti kita sama-sama belajar di sini ya bagaimana menerapkan budaya positif ini ya agar kemudian nanti bisa meningkatkan motivasi belajar. Semuanya siap? Insya Allah. Ya, itu saja sambutan dari saya. Dan kita kasih aplaus penyemangat buat kita semuanya. Ya, seperti itu. Langsung saja. Jadi Bapak Ibu sambil menunggu Pak Dedi, ini adalah agenda diseminasi dari kami guru penggerak angkatan 11. Nah, di sini tema yang akan diangkat adalah tentang budaya positif seperti itu. Jadi memang di sekolah itu untuk membangun sebuah lingkungan yang baik, siswa yang mempunyai adab gitu ya. Ada hal-hal yang memang perlu ditekankan dari dalam diri siswa. Jadi terkadang kita itu mengontrol siswa, tapi apa yang kita sampaikan ke anak itu nggak nyampe ke mereka. Mungkin memang mereka hanya diiyakan saja biar lancar, tapi sebenarnya tidak ada perubahan di dalam diri mereka. Itulah pentingnya kenapa kita menerapkan yang namanya budaya positif di dalam sekolah. Dan ini tidak hanya untuk guru, tapi juga untuk tenaga pendidik. Misalkan untuk mungkin Bu Sofi yang berhadapan sama siswa itu ya, untuk TU, kemudian untuk Bu Fatma yang mungkin sering bersinggungan dengan siswa di perpus ya Bu ya, karena kadang di perpus pun tidak jarang kita banyak singgungan sama anak. Mungkin memang yang masuk kelas itu masuk perpus pas jam pelajaran nggak izin dulu, kemudian mungkin mengembalikan bukunya molor seperti itu ya. Itulah pentingnya juga ini bukan hanya untuk guru tetapi juga untuk tenaga pendidik seperti itu. Baik, kita mulai saja. Kesepakatan gitu. Jadi ada yang namanya kesepakatan forum. Nah, yang pertama karena ini adalah diskusi, jadi harapannya bisa saling menghargai seperti itu. Menghargai siapapun yang berbicara dan yang mendengarkan. Kemudian yang kedua itu bisa menjadi pendengar yang baik seperti itu. Nah, monggo kalau ada tambahan mungkin di sini forumnya apa kira-kira mau ditambahkan aturannya? Kita sepakati bersama. Mungkin ada dari siapa guru yang mau menyampaikan? Mungkin Bu tambahkan kesepakatannya kalau keluar masuk izin mungkin seperti itu. Monggo Bapak Ibu, ada yang bisa menambahkan? Atau sudah cukup? Cukup ya? Oke, baik. Saya tambahkan satu, ketika mungkin Bapak Ibu mau izin, mungkin bisa menyampaikan ke forum dulu nggih? Seperti itu. Monggo Pak Dedi berikutnya. Oke, baik. Yang pertama itu seorang guru yang baik itu ya harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan konsep-konsep seperti berikut. Nah, di sini nomor 1 itu ada yang namanya disiplin positif. Kemudian yang kedua itu ada motivasi perilaku manusia. Maksudnya adalah di balik setiap tingkah laku seseorang itu ada alasannya seperti itu.
Kemudian yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat itu adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima itu adalah posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, di sini saya akan menyampaikan dari poin 1 sampai 3, kemudian poin 4 sampai 6 itu akan dilanjutkan oleh Pak Dedi. Berikutnya Pak Dedi silakan. Oke, baik Ibu-ibu, Bapak-ibu sekalian, coba saya mau tanya dulu di sini. Kira-kira apa yang terlintas di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Ada mungkin satu orang di sini? Disiplin. Jadi mungkin yang di rumah atau mungkin yang di sekolah, kita mungkin pasti semua pernah sekolah ya di sini. Nah, kita sebagai murid memposisikan diri. Kira-kira ketika dulu sekolah, apa yang Bapak Ibu dengar ketika, apa yang dirasakan ketika mendengar kata disiplin? Monggo. Ya, Bu Putri kemudian Bu Sofi nggih. Saat mendengar kata disiplin, yang terlintas di benak saya adalah mengerjakan segala hal sesuai dengan aturan dan waktunya. Oke, baik. Terima kasih Bu Putri. Tepuk tangan dulu buat Putri. Oh, sama nggih. Baik. Jadi sama nggih. Jadi memang ketika mendengar kata disiplin, yang muncul di benak kita itu adalah melakukan sesuatu berdasarkan aturannya ya. Oke, berikutnya. Nah, jadi dalam budaya kita, makna disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin itu kayak memukul rata, kudu patuh semua, seperti itu ya. Dengan cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, seperti itu. Jadi memang ketika dengan kata disiplin yang muncul tuh ada perasaan tidak nyaman, seperti itu. Berikutnya. Nah, bagaimana kaitannya dengan posisi kita sebagai orang tua atau guru? Nah, di sini arti kata disiplin itu artinya adalah belajar yang pertama. Yang kedua itu adalah murid atau pengikut. Jadi, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, itu kita harus paham betul alasan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu, gitu ya. Sehingga motivasi yang terbangun seperti tadi yang disampaikan Bu Iha itu adalah motivasi intrinsik dari dalam, sehingga nanti akan bertahan lama, tidak hanya sekedar oh iyakan saja biar nanti lancar semuanya, seperti itu. Jadi harapannya adalah kita bisa membuat siswa itu patuh tapi mereka muncul sendiri motivasi dari dalam dirinya, seperti itu. Berikutnya Pak Dedi. Nah, ini kaitannya adalah dengan P5 ya. Kebetulan sekarang kita sedang P5. Jadi motivasi apa saja yang ingin kita tumbuhkan dalam siswa agar mereka itu menjadi siswa yang berakhlak mulia. Nah, contohnya adalah dengan kegiatan P5 tadi. Karena ada beriman, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Harapannya ini semua itu muncul sendiri dalam diri siswa, tidak dengan paksaan, seperti itu. Itulah kenapa di sekolah itu muncul yang namanya P5, Profil Pelajar Pancasila. Baik, sebelum saya lanjut Bapak Ibu, sampai sini ada pertanyaan? Tidak nggih? Oke, belum ya, baik. Berikutnya kita pindah ke motivasi perilaku manusia. Nah, sekarang kita akan ke contoh yang ini aja ya, yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Di sekolah kita pasti ada yang namanya aturan ya Ibu-ibu. Nah, kira-kira aturan apa yang paling sering kita alami, yang sering banget diingatkan di sekolah kita? Kira-kira tentang apa? Nah, semoga Bu Fatim gimana? Atau selainnya Bu Anissa ya? Keterlambatan atau ketepatan waktu. Oke. Memang menuju seragam, sering banget anak-anak dikeluarkan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Fatim dan Bu Anissa. Jadi yang pertama itu keterlambatan itu dari sisi guru nggih. Oke, ibu-ibu sekalian, saya akan minta panjenengan sekalian untuk merefleksikan diri dulu. Kira-kira pertama kali ada aturan harus berangkat jam 7, telat semenit.
dihitung terlambat. Apa yang muncul dalam diri Bapak Ibu sekalian ketika mendengar aturan itu? Nyaman nggak kira-kira? Tidak nyaman, dari Bu Fatin tidak nyaman. Oke, monggo Bu Fatma atau Bu Murni. Oke, nah jadi itulah ya. Jadi memang aturan itu identik dengan kata tidak nyaman. Bahkan ketika saya membuat konten ini dan saya searching di keywordnya disiplin, mayoritas yang muncul gambarnya itu gambar yang gak enak semua. Itu bukti ya bahwa nggak cuma kita aja, bahkan dunia luar pun ketika mendengar kata disiplin itu nggak enak seperti itu. Nah, jadi tapi sebenarnya disiplin itu sangat kita butuhkan dari dalam diri kita sendiri gitu ya. Jadi apa motivasi kita, sebentar Pak Dedi, motivasi kita dalam mengerjakan sesuatu? Yang pertama, kaitannya dengan tidak masuk terlambat ya, on time, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang pertama itu. Jadi memang mungkin beberapa dari kita, oh aku jangan telat, kalau telat nanti ini seperti itu. Itu ada tidak nyamannya, yang pertama. Yang kedua, itu biar dipuji oleh orang lain atau biar mendapat penghargaan. Contoh mungkin, oh nanti ada yang namanya penghargaan guru yang sering on time berangkatnya. Nah kita motivasinya adalah, oh aku nggak mau telat biar nanti dapat reward, mungkin seperti itu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang paling benar. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita itu patuh sama aturan karena mikir gini, oh saya ingin menjadi teladan sebagai guru yang baik. Saya tidak hanya telat di sekolah, tapi dalam situasi apapun, mau mungkin rapat yang lain gitu ya, mau mungkin janjian sama teman, itu kita samaratakan harus disiplin semuanya, tidak hanya di sekolah. Itu adalah motivasi yang tumbuh dari diri kita sendiri, seperti itu. Berikut Pak Dedi. Nah, sekarang ada yang namanya hukuman. Sama tadi sebelumnya yang dikatakan oleh Bu Anissa Pur, bahwa kadang anak itu juga mereka ketika nggak pakai baju sesuai dengan aturan, kadang kita ada yang, oh kalau nggak pakai baju sama aturan nanti dihukum. Nah, tapi sebenarnya mungkin anak-anak itu akan patuh, oh ya udah harus ngapain nih biar nggak dihukum gitu kan, akan rapi. Tapi bisa jadi itu hanya dilakukan di sekolah, di luar tidak. Kenapa? Karena nggak masuk ke dalam hati mereka, motivasinya nggak dari dalam gitu ya. Itu contohnya seperti itu. Nah sekarang kita pindah ke hukuman dulu. Jadi hukuman ini itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Ini juga sering saya alami ketika sekolah dulu. Jadi kadang ada guru yang, kamu nggak pakai sepatu ya, push up kayak gitu. Itu mendadak dan langsung dari guru. Siswa hanya patuh aja. Mereka tidak ada kesempatan untuk, oh jangan Pak gini-gini, enggak. Pokoknya harus dihukum. Itu hukuman. Itu ya. Jadi satu arah dari pihak guru dan murid hanya menerima. Itu ya. Nah kemudian hukuman ini bisa berupa fisik, kayak tadi mungkin push up, keliling lapangan, atau mungkin psikis. Mungkin ada guru yang mendiamkan, itu juga termasuk hukuman. Dan itu malah lebih berat buat siswa ya, lebih sakit seperti itu. Berikutnya, kalau tadi ada hukuman, sekarang ada yang namanya konsekuensi. Kalau hukuman itu kan cenderung negatif ya, siswa dirugikan. Tapi kalau konsekuensi, ini agak beda, lebih netral. Jadi konsekuensi, kita mungkin pernah dengar ya konsekuensi ya. Itu ya, konsekuensi itu sudah terencana, dibuat di awal ada akadnya. Dan ini sudah dibahas dan disetujui oleh kedua belah pihak. Siapa? Guru dan guru dan murid. Nah, ini pada konsekuensi ini memang kedua belah pihak tahu, tapi tetap masih ada perasaan tidak nyaman seperti itu di siswa. Jadi ketika di awal sudah ada kesepakatan, masuk jam saya telat 15 menit, lebih dari itu harus ngapain gitu ya, mungkin harus push up atau apa. Nah, anak sudah tahu, tapi ketika melanggar tetap ada perasaan gak nyaman di anak seperti itu. Itu ya.
Dan tapi di sini siswa itu masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Jadi next time dia akan berusaha untuk lebih on time lagi seperti itu. Berikutnya Pak Dedi. Nah, Bapak Ibu pernah mendengar kata restitusi sebelumnya? Restitusi mungkin Bu Inaya pernah dengar? Pernah. Gimana Bu Inaya? Restitusi yang di benak saya itu mungkin berbeda ya dengan kata-kata restitusi yang mungkin Bapak Ibu ini. Restitusi itu apa sih ya? Cuma waktu itu saya itu pernah mengikuti designasi juga yang dilakukan oleh Bu Desi, gitu ya, dimana Bu Desi menyampaikan bahwasannya memberikan sebuah pelatihan gitu untuk membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya dengan segitiga restitusi. Begitu. Oke. Itu. Oh iya. Baik. Terima kasih Bu Inaya. Baik, jadi ada yang sudah paham ya, sudah pernah mendengar restitusi seperti apa. Jadi tadi yang pertama ada hukuman, kemudian ada konsekuensi, dan yang ini namanya adalah restitusi. Sebenarnya ini juga dilakukan oleh kita sebagai guru ataupun tenaga itu hal yang positif maupun negatif seperti itu. Nah, misal ketika saya melakukan kesalahan kepada Bu Indah, kemudian Bu Indah minta maaf ke saya. Kebanyakan dari kita itu akan melakukan dua hal. Yang pertama apa? Nggak apa-apa Bu, santai aja. Padahal dalam hati marah, itu ada. Kemudian yang kedua, saya akan membuat Bu Indah merasa nggak nyaman. Contohnya apa? Saya diamkan Bu Indah seminggu, kayak gitu. Contohnya itu kalau kita dengar tuh namanya adalah silent treatment, mendiamkan. Itu hukuman sebenarnya, dan itu nggak nyaman. Kita biasanya lebih sering melakukan dua hal ini. Kalau nggak langsung maafkan. Yang kedua, memberikan hukuman buat orang itu ya. Kita itu kadang lebih fokus sama kesalahan daripada membuat keadaan menjadi benar. Itu ya. Kita lebih suka membuat kondisi impas. Contoh, kamu kan nyakitin saya, gantian dong biar adil. Itu impas namanya. Kita lebih condong seperti itu daripada membuat situasi menjadi benar. Nah, situasi yang benar yang kayak gimana? Maksudnya adalah yang berbuat salah itu punya kesempatan untuk memperbaiki diri, tidak dengan hukuman seperti itu. Inilah yang harapannya akan kita terapkan. Jadi seperti ini. Bagaimana cara kita agar bisa menghadapi siswa dengan restitusi? Nah, jadi yang pertama, misal nih saya sebagai guru, ada seorang siswa melakukan kesalahan, gitu ya. Misalkan dia telat sholat duhur di masjid, atau mungkin nggak berangkat, atau mungkin ngumpet selama sholat ya. Nah, kita sebagai manusia pada dasarnya setelah melakukan kesalahan itu ada perasaan gak enak kan, pasti ada perasaan gak enak pokoknya. Nah, kadang selama ini ketika orang lain berbuat salah sama kita lebih suka menghukum, membuat dia merasa gak nyaman. Itu ya, itu sebenarnya gak bagus juga. Itu malah membuat kondisi anak yang awalnya memang merasa bersalah makin down. Contoh lain, misal kita dulu pernah ini nggak, waktu kecil sakit ya, terus ibu bilang tes terus kayak gitu, makanya jangan es terus, jangan HP terus. Sebenarnya itu malah membuat kita yang awalnya sakit makin down seperti itu. Padahal ketika sakit yang dibutuhkan adalah apa kira-kira? Dukungan. Kalaupun mau diungkit nantilah kalau sudah sembuh ya, karena kita memang ketika sakit lebih membutuhkan dukungan seperti itu. Yang kedua, fokus pada penyelesaian. Masalahnya apa nih, seperti itu. Objektif nggih. Kemudian menumbuhkan motivasi dari dalam diri siswa. Yang kayak tadi yang dibilang Bu Iha, agar nggak telat lagi next time. Kira-kira anak itu harus diapakan nih biar mereka bisa tergugah seperti itu. Itu. Kemudian yang keempat itu adalah memperbaiki kesalahan mereka
dan mendapatkan kembali harga dirinya. Karena anak itu ketika membuat kesalahan itu ada perasaan down buat mereka. Next, Pak. Oke. Nah, kenapa sebutannya adalah keyakinan kelas, bukan kesepakatan kelas? Mungkin ada yang tahu Bapak Ibu? Kenapa judulnya adalah keyakinan kelas, bukan kesepakatan kelas? Ada yang mungkin tahu, punya alasan? Oke, baik. Saya akan bercontoh. Kita kalau pakai helm saat di jalan, tujuannya apa? Biar apa? Aman. Biar aman. Yakin ya kalau pakai helm aman? Biar nggak ditilang. Oke. Itu adalah hal yang diyakini oleh semua orang. Kita semua sepakat bahwa kalau pakai helm maka akan aman, seperti itu. Itu ya. Next, Pak. Nah, jadi dengan yakin tadi, seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Jadi kalau kita yakin pakai helm selamat, kita akan pakai terus seperti itu ya. Daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tanpa makna. Karena kadang ada juga orang yang deket kok nggak pakai helm Tuh, ada juga ya seperti itu. Tapi kalau dia yakin bahwa kalau pakai helm saya aman, saya selamat, dia akan pakai terus karena dia yakin seperti itu. Next, Pak Dedi. Oke, jadi ketika kita di kelas Bapak Ibu membuat sebuah keyakinan kelas, itu kita harapannya itu bisa membuat siswa lebih tergugah dulu, gitu ya. Misal ketika di sini ada contoh yang dibuat Pak Dedi. Yang pertama itu ada kehadiran dan keterlambatan, itu ya. Datanglah di kelas tepat waktu setiap hari. Jika kamu terlambat, laporkan ke guru dengan sopan. Nah, ini bukan hanya sekedar kalimat, tapi kita juga harus memotivasi anak. Misal, kalau kamu terlambat, kamu ketinggalan pelajaran, nanti kamu gak akan paham. Efeknya ketika kamu gak paham, ketika ujian kamu gak akan bisa, seperti itu. Anak diajak berpikir dulu seperti itu. Kalau mereka sudah, ketemu nih benang merahnya, next time saya nggak akan terlambat karena mereka udah tahu sendiri, seperti itu. Harus muncul sebuah nilai-nilai dalam diri mereka. Kalau di P5 dimensi ya, disiplin seperti itu. Nah, kedua contoh hal yang sering terjadi adalah ketika kita anak-anak kadang telat datang ke masjid atau nggak datang malah ya, atau ngumpet. Nah, ini kadang kenapa masih banyak anak yang meskipun diberikan nasihat berkali-kali nggak mempan. Itu kenapa? Karena memang mereka tidak masuk ke hatinya. Belum ada motivasi intrinsik sebagai manusia, seperti apa tanggung jawab mereka sebagai hamba Allah, seperti itu ya. Inilah perlunya kalau di P5, apa Bu Putri? Kalau di P5 kaitannya sama ibadah? Oke, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah ini, jadi memang ini yang harus kita, gimana caranya biar nanti motivasi ini bisa muncul dalam diri anak. Sehingga ketika mematuhi sebuah aturan, mereka nggak cuma asal patuh, tapi sudah ada prinsip dalam diri mereka. Oh, aku nggak boleh telat. Kalau telat, nanti kalau masbuk konsekuensinya apa sebagai manusia, seperti itu. Jadi mereka sudah punya pemikiran seperti itu. Sehingga mereka tidak hanya telat di sekolah, tapi ketika pulang ke rumah sama, nggak akan telat lagi, seperti itu. Itulah fungsinya motivasi intrinsik dari dalam diri anak. Oke, baik. Sekarang jam berapa, Pak? Sekarang jam berapa? 13.52. Oke. Baik, untuk ini sesi saya sudah berakhir. Berikutnya akan diteruskan oleh partner saya Pak Dedi. Kepada Pak Dedi dipersilahkan. Jadi tepuk tangan dulu untuk gurunya. Jadi Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan disiplin positif yang mulai 4 sampai. Briefing dulu, biar gak kaku ya. Bu Lydia Rukol ya.
Kalau recall ini saya sendiri aja enggak Pak. Ya. Oke, biar gak tegang ya Bapak Ibu semuanya, bisa berdiri dulu. Bisa berdiri dulu ya. Kita saling berhadapan-hadapan. Ya, oke. Oke ya. Ice breakingnya mungkin mudah ya. Bisa dilakukan guru-guru yang lain di jam terakhir kalau siswanya ngantuk, nanti bisa praktek seperti ini. Silakan ditatap matanya. Yang putri sama putranya ini izin ya, mohon maaf ada agenda semuanya. Ditatap matanya ya. Sudah? Oke. Kalau sudah, silakan lakukan senyuman manis yang paling indah. Bagi Saryawan selama 30 detik ya. Coba tak itu kan ya. Saya pakai stopwatch ya. Dilihat wajahnya, dilihat mulut, jangan mulutnya ya, nanti lucu kalau mulutnya. Dilihat wajahnya, senyuman yang terindah ya. 5, 4, 3, 2, 1. Lihatkan senyumnya ya, lihatkan senyumnya yang indah. Sepuluh detik. Senyumnya yang paling indah mana coba? 20 detik. Oke, cukup ya, buat tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, mungkin banyak ice breaking yang lain gitu ya, tapi itu sangat mudah sekali, hanya suruh senyum selama 30 detik ya, sudah mencerminkan budaya positif kita di sini. Setuju? Senyum termasuk budaya positif? Bapak Ibu semuanya? Setuju, oke ya. Oke, baik, ini saya angkatan 11 guru penggerak ya dengan Bu Widya tadi. Terima kasih atas kerjasamanya dengan calon guru penggerak Bu Widya yang telah bersama-sama kolaborasi menyampaikan disiplin positif. Tadi poin 1 tentang budaya positif sudah disampaikan. Kemudian apa lagi tadi selain budaya positif? Keyakinan kelas. Yang terakhir tentang, ayo masih ingat ya? Budaya positif, motivasi ya. Motivasi tadi disampaikan kepala sekolah juga, yang paling penting adalah menumbuhkan motivasi internal kita ya, tidak eksternal. Baik, saya di sini akan menyampaikan poin 4 sampai 6 ya, tentang kebutuhan dasar manusia. Siap Bapak Ibu semuanya? Siap untuk tak tanya juga? Kira-kira kita sebagai manusia butuh apa? Bu Anissa coba. Bu Anissa coba. Bu, kira-kira jenengan sebagai manusia itu butuhnya apa? Ya, butuh perhatian. Masya Allah, perhatian, kasih sayang. Perhatian dan kasih sayang ya Bu ya. Masya Allah, ya ya. Bagus. Coba Bu Fatim tadi belum ngomong ya. Bu, jenengan kira-kira manusia itu kira-kira butuhnya apa? Makan, oke, betul ya. Tepuk tangan dulu ya. Perhatian, makan, oke, betul. Ada lagi selain itu? Bu siapa Bu jenengan? Bu Murni, masa ada yang guru baru yang semangat mengikuti ini ya. Apa Bu kira-kira Bu Murni sebagai manusia itu butuh apa ya? Butuh tidur, oke ya. Makan, tidur, kasih sayang. Bagus, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ternyata saya selama belajar dengan Bu Widya ya di guru penggerak, ada beberapa kebutuhan dasar yang harus dipenuhi kita sebagai manusia, entah itu guru, entah itu murid. Apa saja tadi disebutkan sudah betul semua ya. Ini sudah ya. Jadi murid-murid kita itu sebetulnya ketika ada melakukan pelanggaran, melakukan ketidakbaikan ya, melakukan hal-hal yang dilarang, itu penyebabnya salah satunya ini ya. Dia melanggar nilai kebajikan karena dia kebutuhan dasarnya tidak dipenuhi. Misalkan kasih sayangnya di rumah, misalkan makannya nggak selera, jadi nggak berani makan ya. Itu yang tadi ya, makannya nggak selera, misalkan tidurnya kurang, jadi dia dari kebutuhan itu anak-anak melakukan yang namanya
pelanggaran. Sebelumnya coba. Sebelumnya. Ya. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau pelanggaran, sebenarnya dikarenakan karena gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kebutuhan dasar tadi yang disampaikan ibu-ibu semuanya ternyata betul semua ya. Ada yang namanya kebutuhan dasar untuk hidup ya. Kalau nggak makan kita bisa hidup nggak? Enggak ya. Kalau nggak tidur kita bisa hidup? Enggak ya. Oke. Jadi kebutuhan dasar secara teori ya ini ada 5. Bertahan hidup tadi betul, kasih sayang ya, perhatian, penguasaan ya, orang itu butuh berkuasa juga, kebebasan dan kesenangan. Oke. Jadi yang dijawab tadi benar semua ya. Ada semua ya. Oke, next. Oke, misalkan ini ada kasus nyata ya. Ini ada seorang siswa putri namanya Fauzia, wali kelasnya Bu Anissa. Ada di sini namanya Bu Anissa? Bu Anissa, bukan Anissa Pur ya, Anissa Rizky. Ini kisah nyata di kelasnya. Bahwasanya Fauzia itu dia melanggar tata tertib di sekolahan, aturan. Fauzia mengambil uang yang bukan miliknya gitu ya. Beberapa anak telah mengeluhkan Fauzia yang seringkali mengambil uang yang bukan miliknya mereka dengan sembunyi-sembunyi. Jika Anda menghadapi suatu situasi seperti ini ya, menurut ibu-ibu semuanya, apa alasannya? Alasannya kira-kira apa, Bu? Maksudnya menurut Bu Sofi, alasan Fauzia melakukan itu tuh kenapa? Fauzia itu mengambil bukan hak miliknya itu kira-kira karena apa? Mungkin untuk mencapai kepuasan, kalau sudah mengambil milik orang lain dia merasa puas. Oke, betul. Ada yang lain? Oke, terima kasih Bu Sofi. Oke. Kalau mengambil milik orang lain merasa puas. Kira-kira jenengan ketika jadi wali kelas ya, jadi Bu Anissa wali kelasnya Fauzia, kira-kira apa yang dilakukan tindakannya? Fauzia sudah ketahui Iya. Iya. Terus apa yang paling lakukan? Iya. Menganalisis sebabnya, kemudian memberikan solusi yang benar, karena berusaha karena kemungkinan dia mencuri mungkin karena kurang bersyukur, karena pada memiliki dan kurangnya pemahaman tentang pemahaman. Oke, tepuk tangan buat Putri. Ternyata guru-guru di sini nggak ikut pendidikan bergura sudah pintar-pintar semua ya. Ini jawaban-jawaban yang sudah tadi disampaikan Bu Dia sesuai dengan restitusi ya. Artinya restitusi itu bisa menggali, menganalisis dengan nyaman, dengan tentram. Kita nanti akan masuk ke situ. Coba lanjut. Kenapa? Ya alasan Fauzia mencuri ya, misalkan mencuri uangnya ya, mencuri uang yang bukan hak miliknya ya. Karena mungkin ya orang tuanya harus di PHK, tidak memberikan uang cukup ya. Maka kebutuhan dasar dipenuhi Fauzia berusaha yang sedang adalah kebutuhan bertahan hidup ya. Karena nggak punya uang tadi yang mengambil yang bukan haknya. Next, mungkin alasan yang lain, karena merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Karena kurang perhatian, sendirian ya, dia mengambil uang biar digatek temannya. Maka kebutuhan dasarnya adalah rasa kasih sayang. Misalkan lanjut alasan yang ketiga, karena teman jadi kehilangan uang dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Fauzia sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kekuasaan. Maksudnya ya, dia itu pengen berusaha memenuhi kebutuhan kekuasaannya karena dia semena-mena mengambil uang yang bukan miliknya gitu ya. Yang bukan miliknya dia diambil, dia pengen karena nggak punya kekuasaan, dia mengambil hal yang tidak dimiliki. Lanjut. Alasan yang keempat mungkin karena bosan ya, bosan di asrama, bosan situasi di sekolah ya, dia iseng-iseng ya, dan teman-temannya
Nah, dia pengen kebebasan yang tidak dimiliki, yang terlalu dikekang. Lanjut. Dan ini alasan yang terakhir mungkin karena iseng saja ya, karena iseng melihat temannya pengen ketawa ya, pengen membuat kesal teman-temannya ya, dan pengen iseng-iseng aja biar kelihatan wajah temannya lucu gitu ya. Itu berbagai alasan yang mungkin bisa kita ambil ya, karena tadi sudah disampaikan Bu Widya, restitusi itu tidak langsung menghukum ya, tapi bisa menganalisis, mentabayun, ataukah bisa menggali lebih dalam hal-hal yang ada pada kebutuhan dasar anak tersebut. Lanjut. Oke, lanjut kedua. Kita masuk materi yang kelima, posisi kontrol restitusi. Sebelumnya, apakah sudah pernah mendengar atau sudah tahu tentang posisi kontrol restitusi? Belum. Oke. Bu Indah, apakah mengetahui kontrol restitusi itu seperti apa? Oke, hukuman, ya betul. Tepuk tangan buat Bu Indah ya. Jadi Bu Indah mengatakan restitusi itu salah satunya adalah hukuman, betul. Ada yang lain? Bu Indah tahu? Apa Mbak? Mau pakai ini? Setahu saya sepertinya pernah mengikuti sebuah seminar tentang ini gitu ya. Ada 5 posisi kontrol guru dalam penerapan disiplin di sekolah, setahu saya gitu ya. Ada guru posisinya sebagai pemberi hukuman, kemudian pembuat orang merasa bersalah gitu ya, kemudian menjadi teman, menjadi pemantau, dan menjadi manajer gitu. Itu yang saya tahu gitu, dan saya masih ingat karena pas saya ikut materi itu 5 hal itu yang membuat saya tertampar gitu ya, kira-kira posisi saya tuh ada di bagian yang mana ya gitu. Oke, tepuk tangan, luar biasa sekali ya. Bu Inayah ini cocok sekali jadi pemateri sebenarnya, karena sudah disampaikan semua posisi kontrol restitusi itu benar, ada 5 ya. Ada 5 yang coba lihat Bu, penghukum, terus tadi manajer ya, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ketika tadi disampaikan Bu Inayah, kita sendiri berkaca atau refleksi ya, kira-kira kita guru itu selama ini dalam menyelesaikan persoalan atau masalah itu sebagai apa ya? Apakah langsung menghukum, lihat anak tadi uangnya diambil langsung menghukum di situ, misalkan kamu nggak boleh masuk kelas, ya, kamu saya pukul, saya push up, nah, itu namanya penghukum tadi. Ataukah kita membuat anak itu rasa bersalahnya tinggi gitu ya, setelah ada ketahuan pelanggaran malah kita menanya-nanya hal-hal yang membuat anak itu merasa bersalah. Oke, lanjut. Ya, ini ada 5 posisi kontrol tadi yang sudah disampaikan Bu Inayah, tepat sekali ya. Jadi ada motivasi sebagai penghukum ya, ada tadi ya posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat bersalah, teman, pemantau, atau manajer ya. Maksudnya ini ya, 5 posisi kontrol ini ketika di kolom sini ya kiri, identitas gagal. Kita sebagai guru ketika ada masalah, ada persoalan dengan siswa, langsung menghukum ya, dan membuat anak itu merasa bersalah, maka itu dikatakan kontrol identitas gagal ya, menghindari hukuman. Misalkan penghukum nih, guru berbuat menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir ya. Dan ketika tadi ya langsung dihukum di tempat, kalau kamu tidak melakukan apa sih ya rasakan, hasilnya anak malah berbohong, malah memberontak gitu ya. Terus misal pembuat berasa bersalah ya, berceramah mengatakan seharusnya gini, ibu itu sangat kecewa dengan kalian gitu ya. Nah itu anak itu ketika sudah ada masalah, kita berikan pertanyaan hal-hal yang menyakiti mereka ya, mereka mesti akan menjadi merasa yang bersalah. Kemudian identitas hasil ya.
identitas berhasil ada yang namanya kolom teman dan pemantau ya. Jadi kalau teman-teman ada masalah, kita jadi seorang teman ya sebagai kawannya mereka ya. Maka itu juga ada efek gak baiknya. Efek gak baiknya kita nggak akan dihargai, kita dianggap temannya saja dan kadang tidak mendapatkan perhatian pada anak-anak itu sendiri. Sedangkan pemantau ini lebih halus ya, lebih halus dari pada teman gitu ya. Misalkan ini dia tanya tapi tidak menghukum, tanya tapi tidak menyindir perasaannya gitu ya, menyesuaikan diri bila diawasi ya. Oke. Dan ini identitas yang berhasil adalah ini manajer, mengajukan pertanyaan yang lebih halus, apa yang kita yakini, apa yang kita bisa kerjakan untuk memperbaiki masalah ini ya. Jadi ini hasilnya nanti akan menguatkan anak-anak yang terkena persoalan atau masalah tadi. Harapannya ya, paling ideal posisi kontrol ini kita sebagai guru adalah seorang manajer. Coba lihat. Ya, kenapa manajer ya? Karena di 5 posisi kontrol tersebut sebaiknya guru menggunakan posisi manajer ya. Kita bisa mendampingi anak-anak, menggali tadi ya, menggali tanpa menyakiti sehingga muncullah keyakinan anak itu merasa bersalah, membuat solusi terhadap apa yang diberikan dari masalah tersebut. Oke, lanjut ya. Posisi kontrol restitusi sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi ya. Posisi 5 kontrol tadi ya, yang paling ideal adalah manajer. Kenapa? Karena ini salah satu alasannya adalah mempersilahkan murid bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan dan mendukung murid agar mendapatkan solusi. Terus lanjut. Selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid ya. Jadi selain itu ya, posisi manajer tadi, posisi kontrol diri sebagai manajer, kita juga bisa menjadikan murid itu menciptakan identitas positif pada muridnya ya. Jadi istilahnya kita ada masalah anak, kita tidak langsung menghukum, tapi kita bisa mengemong, kita bisa memberikan arahan yang baik ya, tentunya dengan segitiga restitusi nanti yang akan saya sampaikan selanjutnya. Oke, lanjut. Ya, ini segitiga restitusi ya. Apakah yang ibu-ibu ketahui tentang segitiga restitusi? Bu Fatim? Belum tahu ya, baru dengar sekali ini. Nah, Bu Anissa pernah mendengar segitiga restitusi? Sudah pernah mendengar sih, cuma belum terlalu paham sih. Pernah mendengar istilahnya saja. Oke ya, baik. Ini salah satu kiat ketika kita menghadapi persoalan, menyelesaikan permasalahan. Misalkan tadi ya, si Fauzia yang mengambil uang bukan haknya, ataukah masalah-masalah yang ada di kiri kanan kita sebagai wali kelas, sebagai BK ataukah sebagai guru pengajar bisa menerapkan segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Next, ya, ini tahapannya ya, ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi ya. Yang pertama adalah paling menstabilkan identitas dulu ya, distabilkan. Ada masalah anak seperti itu ya, kita jangan langsung menghukum atau jangan langsung tadi ya sebagai penghukum atau sebagai apa tadi, teman ataukah sebagai yang kedua selain penghukum. Ya, intinya kita ketika ada masalah anak itu datang ke kita jangan langsung dihukum ataukah ditata-katain gitu ya. Ya, membuat rasa bersalah, membuat anak rasa bersalah. Tapi kita yang langkah pertama adalah stabilkan identitas dulu, stabilkan anak-anak yang tadi kena masalah ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membangun.
Kemudian validasi tindakan yang salah ya. Jadi ketika sudah terbangun hubungannya ya, kenyamanannya, sudah terbangun chemistry-nya ya, nanti baru bisa mengetahui tindakan salahnya ditabayun. Apakah kamu benar melakukan ini ya? Apakah kamu benar melakukan ini? Dan yang terakhir nanti menanyakan lagi keyakinannya yang di awal. Keyakinan kelas yang di awal kan ini tadi disampaikan Bu Widya ya, bahwasanya keyakinan ini muncul dari anak-anak sendiri dan guru ya. Kalau keyakinan kelas hanya muncul dari guru, tentunya tidak akan menjadi power ya, tidak akan menjadi anak-anak itu merasa tidak ada motivasi internalnya. Anak-anak itu merasa hanya sebagai suruh saja. Tapi kalau kesepakatan bersama, maka anak-anak itu akan ketika melanggar dia akan mempunyai rasa malu yang lebih tinggi dibandingkan ketika anak-anak itu hanya sebagai pelaku saja. Lanjut. Oke ya, jadi menstabilkan identitas. Maksudnya ini menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses ya. Lanjut. Nah ini contohnya ya, contohnya menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi ya, seperti yang saya katakan tadi ya. Ada masalah, anak datang, jangan langsung dihukum, jangan dia berasa bersalah, tapi ayam-ayam saya ya dicairkan dulu ya. Misalkan tadi ya, ketika berdosa, oh ini hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan Bapak dan Ibu. Tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah dan benar. Yang penting anak bisa terbuka dulu. Lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Nah, jadi biar terciptanya kenyamanan dulu ya. Ketika anak datang ke kita, maka kita bisa mengomongnya dengan kata-kata, dengan menstabilkan identitasnya. Nah, ya. Kemudian validasi tindakan yang salah ya. Nah, ini kalau dalam sekolah kita namanya tabayun ya. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak ya. Misalkan tadi si Fauzia yang kita ngecek ya validasi tindakan salah, ditanyakan ke anaknya apakah kamu benar ya mengambil barang yang bukan hak kalian. Itu melalui proses dari menstabilkan identitas dulu, baru validasi tindakan salah. Lanjut. Yang terakhir ini ya, oh ini kata-katanya misalkan contoh dari tindakan salah ya, validasi tindakan salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini ya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengambil yang bukan miliknya? Nah ini kalau kasusnya Fauzia, mungkin validasi tindakan salahnya yang pertanyaan terakhir ya. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengambil hak orang lain? Ya, secara tidak sengaja kan kita juga mengarahkan anak agar tidak mengambil barang orang lain, tapi dengan berusaha untuk berdagang ataukah berwirausaha gitu ya. Lanjut. Nah, yang terakhir ini ya, segitiga restitusi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak yang memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah ya. Paham maksudnya ini? Keyakinan kelas, menanyakan keyakinan. Jadi tadi ya Bu Widya menerangkan 3 disiplin positif, motivasi
motivasi ya, kemudian keyakinan kelas. Nah, pada saat kita membuat keyakinan kelas ya, yang tadi disampaikan, jadi seperti ini keyakinan kelasnya antara anak dan guru berdiskusi ya, nilai-nilai kebajikan apa yang sudah ditempel di kelas ya, ditandatangani bersama. Akhirnya ketika menanyakan keyakinan di akhir tadi ya, anak melanggar, maka anak sudah sadar sendiri keyakinan, oh ternyata saya melanggar keyakinan tentang misalkan komitmen, tentang kejujuran, nah, nilai kebajikan yang dilanggar anak ketika sudah diberikan keyakinan tadi yang tulis bersama, maka akan menjadikan motivasi internal di anak ketika dia berbuat salah. Oke, lanjut. Iya, ini contohnya ya, contohnya menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, sepakatan di awal tadi, keyakinan kelasnya seperti apa? Kita harus jujur, misalkan rajin, komitmen. Nah, kelas ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ditanyakan tentang yang mengacu pada keyakinan di awal tadi ya. Itu menanyakan keyakinan. Oke, next. Baik gitu ya. Jadi dari awal sampai akhir budaya positif ada 6 ya. Yang pertama tadi tentang apa? Disiplin positif. Yang kedua motivasi ya, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan kelas. Oke, yang keempat saya menyampaikan tentang kebutuhan dasar manusia ya, ada yang perlu kasih sayang, ada yang perlu makan, minum, tidur. Nah, terus posisi kontrol, restitusi. Ya. Posisi kontrolnya ada berapa tadi? 5 ya, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan posisi yang paling ideal adalah seorang manajer. Yang terakhir segitiga restitusi ya. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu stabilkan identitas dulu, terus validasi tindakan salah atau tabayun ya, dan terakhir baru menanyakan keyakinannya masing-masing sesuai di awal. Baik, itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Ada lagi Bu di next coba. Habis. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas perhatian, kehadirannya, dan kesempatannya. Semoga kita bersama menjadi guru-guru yang bergerak, tergerak, menggerakkan. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, saya kembalikan ke MC. Baik, Bapak Ibu sekalian, bagaimana apa yang bisa didapatkan dari pertemuan hari ini? Dari apa saja? Baik. Nah, jadi harapannya adalah ketika kita sudah berdiskusi di sini seperti itu, ketika kita keluar dari ruangan ini, ada sesuatu yang bisa mengubah kita, bagaimana kita itu berinteraksi dengan anak seperti itu. Karena memang sebagai makhluk sosial tidak dipungkiri bahwa kita akan banyak bersinggungan ya, karena interaksi adalah ujian seperti itu. Nah, tapi sebagai guru kita harapannya bisa tetap membuat siswa itu bertumbuh ya, tidak hanya memberikan hukuman, tapi juga dengan apa yang mereka lakukan, entah itu kesalahan, itu kita bisa membuat mereka belajar dan menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak hanya sekedar untuk kamu salah, ini hukumannya, selesai gitu. Karena itu tidak akan mengubah mereka dari dalam. Kita butuh diskusi secara mendalam agar mereka bisa menemukan hal-hal positif apa yang akan mereka pegang seperti itu, sehingga mereka bisa menjadi siswa yang berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik, itu saja dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan pada siang hari ini. Oh iya, betul, maaf. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian yang kurang jelas? Oh, monggo, silakan Bu Sofi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan keyakinan kelas yang mau saya tanyakan, bagaimana cara membuat kalimat positif dalam membuat keyakinan kelas? Oke, terima kasih Bu Sofi, pertanyaannya bagus sekali. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu sekalian. Oke, ini tanda bahwa Bu Sofi menyimak dengan baik ya. Kata-katanya sangat terstruktur sekali seperti itu. Gimana Pak Didi mau menjawab? Saya dulu. Iya, mau nggak Pak Didi dulu? Silakan. Oke ya, bagaimana caranya kita membuat kalimat positif dalam keyakinan kelas? Gitu ya Bu ya, kurang lebih ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, ya, kalau kita mengetahui bahwasanya kalimat itu mengandung arti, mengandung nilai, ya. Jadi kalau kalimat yang tidak baik, yang negatif misalkan, ketika dicantumkan itu akan menjadi sebuah doa. Mungkin guru bahasa Indonesia lebih ahli terkait kosakata seperti itu ya. Nanti bisa privat dengan Bu Anissa Purwanti. Jadi keyakinan kelas ini ya, yang kita munculkan harus kata-kata yang positif, yang membangun. Ya. Misalkan siswa dilarang membuang sampah, itu kan kalimat negatif gitu ya, ada negasinya. Tapi kalau misalkan dibuat positif, siswa harap membuang sampah di tempatnya. Ya. Kenapa? Kenapa menggunakan kalimat positif ya? Tadi ya, setiap kata-kata ada maknanya, kata-kata ada nilainya. Kalau kita misalkan kata-kata negatif nih ya, karena kata-kata itu akan terbayang-bayang dan jadi doa. Misalkan, jangan bayangkan beruang pakai celana merah. Jangan bayangkan loh. Jangan bayangkan. Bayang nggak? Bayangkan? Jangan membuka laptop. Jangan membuka laptop menonton video yang nggak baik. Jangan membuka laptop. Jangan membuka laptop. Bayangkan? Nah ya. Jadi kata-kata negatif, kata-kata negasi ya, itu akan membuat bayangan yang seolah-olah itu akan menjadi pikiran kita ya. Makanya kata-kata negatif itu mending dihilangkan dalam keyakinan kelas. Jelas? Ya, tadi misalkan jangan dilarang membuang sampah ya. Dilarang berkata kasar misalkan ya. Berarti kalimat positifnya gimana? Kalau dilarang berkata jorok, kalimat positifnya gimana? Iya, berkatalah yang baik dan santun. Nah, itu kan. Jadi mindsetnya juga akan santun itu ya. Jelas? Oke, Bu Widya barangkali mau nambahkan? Oh iya, mungkin saya tambah sedikit. Anak-anak itu kadang mengatakan kata-kata kalimat larangan adalah perintah. Mungkin itu yang berangkat dari Pak Didi. Jadi ketika kita bayangkan hal negatif, malah itu yang bayang karena larangan adalah perintah gitu ya. Jadi sama contohnya misalkan ada beredar ke masjid ya, jangan terlambat ke masjid. Kira-kira positifnya apa? Datanglah ke masjid tepat waktu. Baik, itu dari saya. Apakah ada tambahan pertanyaan? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, mana Pak Didi? Ya.